Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bab 5, yaitu menjaga sikap jujur, amanah, dan juga istiqomah. So, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silahkan sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sambil kita bersiap-siap memulai pelajaran kita, silahkan dibuka bukunya halaman 73. Ada. Oke, kita mulai ya pelajaran kita ya. Kita hari ini akan belajar pertama tentang sikap jujur. Apa sih jujur itu? Nah, di buku kalian udah tertera dengan jelas bahwa jujur adalah apa yang terdapat dalam ucapan juga diamalkan dengan perbuatan, atau dengan kata lain mengatakan sesuatu dengan sebenarnya. Oke, jadi jujur di sini bukan hanya tentang kita berkata, tapi juga bagaimana kita berperilaku atau bersikap sesuai nggak nih dengan apa yang kita sampaikan. Nah, sikap jujur ini bisa membuat diri kita semakin tenang. Kenapa? Karena kita tidak memikul beban yang begitu berat dengan kebohongan-kebohongan yang kita perbuat. Contoh misal kalau ada masalah, misal kalian ada permasalahan di sekolah. Kemudian dengan ketika orang tua kalian meminta penjelasan, kalian malah berbohong. Nanti malah akan menjadi beban. Ketika suatu saat orang tua kalian mengetahuinya, bisa jadi guru kalian, maka itu menjadi suatu masalah yang baru, bahkan bisa menjadi suatu masalah yang lebih besar. Jadi dengan kita bersikap jujur, kita semakin bisa merasakan ketenangan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang ada di buku kalian hadis di halaman 74 ya, ada beberapa hadis di situ tentang sifat jujur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Ya, jadi kebenaran, mengungkapkan kebenaran itu pasti membawakan kita kepada kebaikan. Walaupun misal contoh kita berkata jujur pada sesuatu hal yang mungkin sulit, pasti yakinlah akan ada suatu kebaikan yang akan datang setelahnya. Jadi Allah pasti akan menjaminkan hal tersebut. Jadi jangan sampai kita takut karena akan sesuatu hal sehingga kita berbohong. Nah, ya yang pasti ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh perilaku jujur juga bisa kita lihat dengan jelas. Misal contoh ketika kita sedang berniaga dengan seseorang atau berjual beli, ya kejujuran ini bisa kita tanamkan juga. Misal contoh kalian menjual sebuah barang nih, kalian tahu kualitas barang ini seperti apa, tapi kalian ungkapkan dengan sejujurnya, oh kualitasnya seperti ini loh, dengan sebenar-benarnya tanpa mengurang atau melebihkan sedikit pun. Maka orang tersebut membeli, dan akhirnya memang sesuai dengan apa definisi yang udah kalian sampaikan tentang barang tersebut. Akhirnya orang tersebut ya sudah merasa puas dengan pembelanjaannya. Tapi kalau misalnya kalian bohong, misalnya, oh ini hebat, barang ini bagus, kualitasnya sangat bagus, tetapi ketika pembeli tersebut memakainya malah tidak sesuai dengan ekspektasinya. Akhirnya apa? Malah menimbulkan permasalahan baru. Jadi ada banyak hal yang bisa kita terapkan sifat jujur ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh saja seperti misal kalau kita ulangan tidak mencontek teman sebangku atau teman dekat, ataupun ngepek ya, pakai buku atau pakai catatan kecil ditaruh di selipan atau apapun itu, ya usahakan kita memang menggunakan dengan usaha yang kita miliki. Oke, kemudian kita masuk ke sikap amanah. Nah, amanah ini terusan dari jujur. Biasanya orang yang jujur pasti juga akan amanah ya, atau orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Orang pasti percaya nih kalau setiap hari kita jujur, nggak pernah berbohong, orang-orang di sekitar kita pasti akan percaya kepada diri kita. Tidak mungkin kalau kita nih udah jujur setiap saat, setiap waktu ada orang yang tidak percaya dengan kita. Kenapa? Karena memang kita sudah menunjukkan nih, kita berkata jujur, berbuat secara sejujur-jujurnya dan sebagainya, maka pasti orang akan lebih mempercayai kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dijuluki dengan Al-Amin, orang yang pasti dipercaya, orang yang sangat jujur, dan makanya dari kecil ya, bahkan semua orang Quraisy dulu mempercayai Rasulullah SAW. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad SAW
ketika menyampaikan wahyu walaupun berat diterima, masih ada orang yang mau mengikutinya di awal-awal, sampai akhirnya semua orang menyerah untuk ya akhirnya mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pertama kali yang harus ditanamkan, yang harus diubah, yaitu adalah perilaku jujur sebagaimana Rasulullah SAW menerapkannya pada dirinya sejak dini. Oke. Nah, sehingga kita mampu dipercayai oleh semua orang. Apa sih contoh sikap dari amanah? Bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 75. Seperti memelihara titipan dan mengembalikannya seperti sedia kala. Contoh misal kalian dititipin nih, misal handphone orang tua kalian. Kalian menjaga titipan tersebut, tidak merusaknya, tidak mengganggunya, ataupun membuat sesuatu hal yang aneh-aneh dengan handphonenya misal contoh. Atau teman kalian meminjamkan kalian bola misal, mengembalikannya dengan kondisi yang bagus, bukan kondisi yang rusak atau mainan dan sebagainya. Kemudian menjaga rahasia juga termasuk dari amanah. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan, ya ini ketika kalian memiliki jabatan, misalnya nanti ketika kalian dewasa, tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk. Kemudian menunaikan kewajiban dengan baik. Kemudian memelihara semua nikmat yang diberikan Allah, termasuk tubuh kalian ya, itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misal contoh dengan berolahraga itu termasuk amanah kepada tubuh kita. Membiarkan diri menjadi sakit itu tidak amanah dengan tubuh kita. Misal contoh kalian udah tahu nih sakit, tapi ya udahlah dibiarkan aja, nggak diobatin, nggak ke dokter atau apapun itu tanpa usaha sedikit pun, ya itu artinya tidak amanah dengan tubuh kalian. Atau misal udah tahu nih, misal kita butuh olahraga tapi nggak pernah diolahragakan tubuhnya, kemudian harusnya bisa makanan yang sehat, tapi makanannya cuma itu-itu aja, nggak bergizi, nggak ada sayurnya, nggak ada buahnya, nggak ada proteinnya, dan lain sebagainya. Hanya makan misalnya mie instan saja, tanpa ada tambahan misalnya. Maka tubuh kalian tidak tercukupi nih kondisinya. Oke, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke istiqomah ya. Di buku kalian ada nih di halaman 78 ya. Pengertian istiqomah itu adalah sikap tangguh dan konsisten dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai tantangan, godaan dan juga ancaman. Nah, ini kita memang konteks istiqomah ini bisa ada yang secara harfiah saja artinya teguh pendirian ya. Tapi kalau dalam agama kita harus konsisten nih dengan keimanan dan juga keislaman kita. Walaupun digoda sedikit pun dengan kenikmatan dunia. Contoh misal ada orang yang menawarkan, kamu kalau masuk ke agama kami atau keluar dari agama Islam, nanti saya kasih deh berapa miliar, atau saya kasih deh rumah yang mewah, atau saya kasih jabatan. Tapi kita tetap teguh dalam pendirian kita. Atau misal contoh, kita dalam pergaulan, ada orang yang menawari kita minuman keras misal contoh. Itu kan haram dari agama kita. Kita harus istiqomah nih dalam hal tersebut. Katanya, kalau kamu tidak mau minum ini, kamu akan saya kucilkan dari pertemanan ini. Maka kita istiqomah. Karena Allah melarang hal tersebut, maka saya istiqomah dengan keislaman saya. Dan banyak hal ya. Sebagai hamba yang bersikap istiqomah, tentu saja mendapatkan ganjaran yang begitu berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika zaman dahulu mau memeluk agama Islam itu begitu susahnya. Banyak sekali para sahabat radhiyallahu anhu itu yang disiksa, yang dibunuh, bahkan sampai mendapatkan perilaku atau perlakuan yang tidak selayaknya sebagai seorang manusia oleh para kaum Quraisy ketika zaman itu, ketika awal-awal memeluk agama Islam. Tapi mereka tetap istiqomah dengan keimanan yang teguh, dan hasilnya ialah surga bagi mereka. Ya, dijaminkan surga bagi mereka yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai hamba yang bersikap istiqomah akan ikhlas dalam hidupnya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita akan melakukan segala sesuatu hal tersebut demi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbakti, kita beribadah, kita berucap, kita bersikap, semuanya diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan istiqomah, dengan keimanan dan juga keislaman kita. Nah, untuk mencapai keistiqomahan ini, apa saja sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mencapainya? Bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 79 sampai 80 ada beberapa
cara ya untuk atau upaya yang bisa kita lakukan untuk menggapai keistiqomahan ini. Pertama, tumbuhkan rasa kepatuhan kita dengan menyadari kita ini hanyalah hamba Allah. Harus kalian sadari bahwa manusia dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Khususnya manusia dan jin, disebutkan Allah dalam Al-Quran bahwa kita adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh yang namanya kita sombong, oh aku nih hidup di dunia ini sebagai seorang presiden misal, saya seorang raja. Tidak ada kesombongan hal tersebut yang patut kita ucapkan atau yang kita lakukan. Karena kenapa? Sejatinya kita hanyalah seorang hamba. Sebagaimana seorang hamba, kalau kalian pernah lihat hamba sahaya, budak, ya harus patuh terhadap Tuhannya, terhadap tuannya. Ya, dalam kategori ini kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang hina, malah semakin kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulialah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mulia bukan di hadapan manusia. Kita tidak perlu mulia di hadapan manusia, tapi kita butuh mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang mau hidup misal contoh jadi raja di dunia tapi hina di mata Allah di akhirat? Banyak contohnya. Fir'aun contohnya salah satu yang paling sangat membekas ya di cerita-cerita kita yang sering kita pelajarin ya. Bagaimana ya sangat mulia di hadapan manusia, begitu kuat, tapi begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Kemudian tajamkan dan gunakan selalu akal dan pikiran kita dengan memperdalam pengetahuan kita tentang agama serta meningkatkan pemahaman kita tentang agama. Jadi bukan hanya sekedar belajar saja ya, tapi kita memahami agama kita melalui Al-Quran dan juga Al-Hadis ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu aja, paham, tapi juga meningkatkan pemahaman kita, karena ilmu agama ini mengatur seluk-beluk hidup kita dari awal sampai akhir. Jadi begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya untuk menerapkan isi kandungan dari Al-Quran dan juga hadis. Kemudian bagian termulia di dalam diri manusia adalah hatinya. Maka kita selayaknya sebagai seorang manusia hamba yang baik selalu menjaga hati kita untuk terus bersih dan juga hilang dari penyakit hati, terutama hasud, iri dengki, sombong, riya dan sebagainya, yang merupakan penyakit hati yang bisa merusak keistiqomahan kita dalam beragama. Terakhir yaitu tumbuhkan dan tetapkan sikap sabar dan tawakal ya. Untuk istiqomah itu pasti berat, begitu banyak cobaan, baik itu memang cobaan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, ataupun memang ada orang-orang yang datang menggoda saja untuk mengikuti kita ya. Yang pasti itu memang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita apakah kita benar-benar istiqomah atau tidak. Dengan sabar dan juga tawakal, dengan rasa ikhlas melakukan ini, maka insya Allah keistiqomah tersebut akan berbuah manis. Apa saja sih buah dari istiqomah? Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan juga sedih. Kenapa? Ya tentu saja kita pasti meyakini bahwa segala sesuatu hal itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ini yang terbaik buat kita, maka kita akan istiqomah terus-menerus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada rasa sedih ataupun takut. Karena kenapa? Ya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Masya Allah ya. Kalau mau dipilih sukses dunia atau akhirat, pasti milihnya dunia dan akhirat. Tapi memang tidak ada semua orang yang bisa seperti itu ya. Ada beberapa orang yang mungkin miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Kalau bisa memang kita adalah orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Jadi yang pasti apapun takdir yang kita miliki dengan keistiqomahan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat diri kita hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu terjaga dan juga selalu diberikan Allah sikap sabar dan juga tawakal untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan lembar kerjanya yang udah diberikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita lafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa.
Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.